Dan ketika datang ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah disambut oleh para nabi di sana. Para nabi itu datang sana, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bertemu di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah memimpin sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Hadi Sahrudin, tentunya di Bit Takwa, bincang santai sahabat takwa. Baiklah sahabat takwa, kali ini kita karena masih sedang berada dalam nuansa bulan Rajab, maka sekarang kita akan berbincang-bincang santai atau membahas tentang masalah Isra Mi'raj. Tentunya kita di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang katanya dia adalah seorang penyiar radio juga. Beliau adalah penyiar radio, beliau adalah pendakwah juga. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita langsung saja dengan Kang Andri ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Jadi kita karena masih pandemi ya, jadi salamannya kita jaga jarak saja. Gimana Kang kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Andri ini katanya adalah seorang pengisi di radio juga ya, betul? Radio komunitas. Oh, radio komunitas. Radio apa? RKSB Maja FM. Sekarang masih aktif? Sempat 2 atau 3 bulan berhenti ya. Baru mulai lagi bulan ini. Bulan ini ya? Baru mulai. Lagi nanti job Ramadan mungkin. Job Ramadan biasanya ya. Gitu. Ya. Berarti ini jamaahnya Kang Andri sudah banyak nih. Nggak tahu. Jadi nanti saat on air boleh ya dipromosin juga ini nih Bit Takwa. Oh gitu. Bincang Siap. takwa ya. Betul. Insya Allah ya. Ini udah berapa lama ini? Ini karena Bit Takwa ini jujur kan masih baru juga. Masih baru, ya. Tadi pagi launching, sekarang sudah bikin podcast lagi katanya. Mantap. Makanya ini serba baru, ini gelasnya juga ini baru. Makanya masih kosong. Ini masih kosong ya. Aduh. Kang Andri terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah tadi akan membahas tentang seputar, karena nuansanya masih bulan Rajab ya. Iya. Masih membahas. Udah bulan Syaban. Oh, udah bulan Syaban ya. Hanya baru berapa hari. Oh iya. Ini di bulan Rajab itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj kan? Betul. Itu Isra Mi'raj itu apa sih kan? Waduh. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa penting sebenarnya dalam sejarah Islam atau dalam kehidupan kaum muslimin, karena peristiwa ini yang merubah sebenarnya secara umum itu sejarahnya, itu siapa orang yang betul-betul beriman dan siapa orang yang cuma ikut-ikutan saja sebenarnya. Betul. Dan gitu kan bisa lihat satu sosok penting di sana, yaitu namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari beliau itu dengan peristiwa ini itu bisa terbelah siapa orang yang memang ikut Rasulullah, siapa yang enggak gitu. Terlihat betul. Kemudian ini kapan sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu terjadi itu di tahun ke-10 di kenabian gitu. Jadi 10 tahun setelah kenabian. Itu kan kalau awal kenabian itu turunnya surat Al-Alaq itu di Gua Hiro. Nah itu mulailah kenabian itu. Isra Mi'raj itu 10 tahun setelahnya gitu. Karena tahun Hijriah belum ada gitu. Tahun Hijriah itu ada itu setelah di zamannya Umar bin Khattab. Jadi khalifah gitu. Ya, baik. Kan tadi kan saya katakan itu Isra Mi'raj itu pada akhirnya juga memperlihatkan ya siapa yang pada saat itu memang benar-benar ikut dengan Nabi, siapa yang memang hanya ikut-ikutan saja mungkin ya. Nah ini bisa nggak Kang kasih sejarahnya secara ringkas aja itu tentang Isra Mi'raj itu, dari mulai latar belakangnya mungkin ya. Kenapa ini ternyata Abu Bakar itu pertanyaannya berat banget. Ya, jadi kalau kita lihat runutan dari Sirah Nabawiyah itu, maka sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah sebelum diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada minimal 3 peristiwa penting yang cukup
membuat Rasulullah down gitu ya, secara mental mungkin ya. Pertama adalah meninggalnya pamannya Abu Thalib itu, karena kita tahu bahwa Abu Thalib itu saudara, paman, bapak, dan pelindung gitu ya. Jadi beliau tuh orang yang paling depan untuk melindungi Rasulullah SAW dari gangguan, bahkan melindungi dakwah Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang yang ingin menghancurkan Rasulullah SAW. Itu segalanya buat Rasulullah. Betul gitu. Ya. Dan meninggalnya pun salah satu yang sangat membuat Rasulullah bersedih gitu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa meninggalnya istrinya Rasulullah SAW, Bunda Khadijah radhiyallahu anha gitu. Dan kita ketahui juga bahwa Khadijah ini istri yang mengeluarkan seluruh kemampuannya, baik dari harta, pemikirannya dan sebagainya. Boleh katakan bahwa kalau ada orang hebat, berarti ada istri yang paling hebat juga di belakangnya gitu ya. Nah, itu Khadijah loh. Kang Andri ini ya, ini Kang Andri menjadi seorang hebat dan juga di sejarah ini itu ada istrinya di belakang. Iya betul. Tapi bukan istri-istri ya. Istri-istri. Ya, jadi itu dua peristiwa, bahkan kemudian dalam sejarah disebut peristiwa itu di tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan gitu. Saking bahwa Rasulullah down ya, secara mental gitu ya. Karena dua orang yang mendukung, membela paling luar biasa itu sudah tidak lagi, sehingga tekanan dari kafir Quraisy itu sangat besar. Semakin besar lagi ketika dua orang meninggal ini gitu. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah ketika tekanan itu muncul, maka Rasulullah sempat mengalihkan dakwahnya itu ke Thaif. Jadi ke Thaif ternyata ketika diharapkan bahwa orang Thaif akan menyambut dakwah Rasulullah, justru apa yang mereka lakukan adalah menindasnya, bahkan memukulinya, menghinanya dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai melempar. Betul, sampai kaki Rasulullah itu terluka gitu. Nah itu adalah peristiwa sebelum di Isra Mi'rajkannya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi latar belakang bahwa kenapa Allah kemudian mengisra dan memi'rajkan. Jadi untuk menguatkan kayaknya. Jadi situasi seperti ini, kesedihan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala muliakan nabinya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Memangnya di Isra Mi'raj itu ada peristiwa apa? Jadi Isra Mi'raj itu kan secara pengertian ya, Allah memperjalankan hambanya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu di Mekah dan Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Jadi singkatnya seperti itu, ke langit gitu ya. Itulah peristiwa Isra Mi'raj itu. Dari dua Isra Mi'raj ini ada dua kata ya, Isra dan Mi'raj gitu. Jadi itu berbeda. Kalau Isra itu adalah Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Itu Isra gitu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa gitu. Jadi dan itu hanya satu malam saja. Dalam satu malam saja. Betul. Bahkan ke Sidratul Muntaha itu, ke langit ke-7 orang bilangnya, itu kembali lagi ke Masjidil Haram itu sebelum subuh sudah sampai. Jadi sebuah peristiwa yang luar biasa dan ternyata di dalamnya begitu banyak makna gitu. Banyak peristiwa yang luar biasa gitu. Dan itu diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1 gitu. Ya. Mungkin itu sih. Apa saja kemudian peristiwanya jadi ketika Rasulullah SAW itu pulang kembali dari Thaif, itu kan sebenarnya tidak bisa langsung masuk ke Mekah. Karena tidak ada yang melindunginya, gitu. Karena kemudian dari suku Adi kalau nggak salah, yaitu satu suku dengan Umar bin Khattab sebenarnya, itu kemudian memberikan perlindungan sehingga Rasulullah bisa kembali ke Mekah. Dan saat itu Rasulullah tinggal di rumah Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Jadi betul satu malam itu ketika mau berangkat Isra, itu Rasulullah tidur di sana. Jadi datanglah malaikat Jibril itu melalui atap dan itu membawa Rasulullah SAW itu ke Masjidil Haram. Dan kemudian
Rasulullah dibelah dadanya sama malaikat Jibril gitu. Itu peristiwanya persis seperti yang terjadi ketika Rasulullah di Bani Sa'diyah dulu. Nah, dibersihkan dulu, mungkin upaya bagaimana supaya menenangkan, membersihkan hatinya, mungkin akan mendapatkan sebuah perjalanan yang luar biasa. Bisi sok gitu ya, kalau istilah kita gitu. Karena, iya betul. Karena kalau misalnya mungkin kalau kita dalam perjalanan tanpa persiapan ketika melihat sesuatu itu akan membuat shock dan itu bisa membuat justru bukannya tambah keimanan malah down kan gitu ya, seperti itu sih. Nah, di pembelahan itu maka kemudian saat itu disiapkanlah satu kendaraan namanya buruk gitu ya, ketika akan perjalanan ke Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Haram itu sudah ada kendaraan yang namanya buruk. Itu besar ya, jadi kendaraan ini warnanya putih, disebutkan itu seperti kuda gitu ya, tapi lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagol. Bagol itu peranakan kuda dan keledai kan. Bagol bigol. Seperti itulah. Jadi itu baru kemudian berangkatlah Rasulullah dengan Jibril bersamaan. Jadi perjalanan ini bukan ruhnya saja, tapi dengan fisiknya. Ya, jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gitu. Itu yang terjadi di Isra Mi'raj. Dan ketika datang ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah disambut oleh para nabi di sana. Gitu. Jadi para nabi itu datang sana, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa bertemu di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah memimpin sholat 2 rakaat, jadi imam, mengimami para nabi gitu. Ini disebut dengan Sayyidul Anbiya. Betul, jadi tuannya para nabi gitu ya. Ya. Kang, ini sangat menarik sekali ya tentang Isra Mi'raj ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, apa sih yang mereka, mungkin orang-orang zaman dulu itu dipikirkan ketika ini kan perjalanan yang ini di luar nalar manusia. Betul. Kan? Di luar nalar manusia bisa berjalan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian